Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Selamat pagi bagi kita sekalian. Salam sehat. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita beraktivitas, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk menikmati hari ini. Bapa, sebelum kami beraktivitas, kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati hamba-Mu, juga berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dari 1 Petrus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita,
Ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, hidup ini tidak pernah berhenti memberi arti. Bahkan dalam penderitaan dan menghadapi kematian pun sekali. Bagaimana kita memberikan arti hidup kepada orang lain? Tentunya kita menteladani Yesus Kristus, yang dimana saudara, Dia dicaci maki, Dia menderita. Berarti saudara, pada saat itu Yesus diperhadapkan dengan dua penderitaan. Penderitaan secara fisik, penderitaan secara non-fisik. Tentunya penderitaan secara fisik kita melihat bagaimana Yesus itu diperhadapkan dengan berbagai-bagai penyiksaan. Dicambuk, bahkan disalibkan, mati di kayu salib. Penderitaan secara non-fisik di mana Yesus itu diolok-olok, dihina, bahkan sampai di kayu salib pun banyak orang yang mengolok-olok Dia. Bahkan orang yang bersama dengan Dia disalibkan pun mengatakan, "Jikalau Engkau memang Anak Allah, lepaskanlah kita daripada penderitaan ini." Saudaraku yang kekasih, memang apa yang dirasakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus juga yang kita rasakan sebagai orang yang percaya. Dan tidak sedikit kita ini hidup di tengah-tengah dunia ini merasakan penderitaan secara fisik, bahkan juga penderitaan secara non-fisik. Oleh karena itulah, maka di awal tadi saya katakan, walaupun kita ini diperhadapkan dengan penderitaan secara fisik bahkan non-fisik, semasih ada kesempatan dalam kehidupan ini kita tidak pernah berhenti memberikan arti dalam kehidupan ini. Bagaimana caranya, saudara? Kita melihat tadi bagaimana Rasul Petrus dalam kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 23, di mana dia mengatakan ia menyerahkan kepada Dia yang akan menghakimi secara adil. Saudaraku yang kekasih, dalam Alkitab kita melihat bagaimana Daud diperhadapkan ke dalam suatu persoalan yang berat, di mana dia dikejar-kejar oleh mertuanya Saul. Tetapi Daud tidak pernah membalas perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh mertuanya Daud. Demikian juga kita melihat bagaimana Absalom, anak Raja Daud, yang ingin membuat kudeta untuk menjatuhkan Daud sebagai raja dan digantikan oleh dia. Ini anaknya sendiri. Tetapi itu pun Daud tidak pernah membalas perbuatan-perbuatan itu dengan kekuatannya. Dia tidak mengerahkan pasukan perang, dan dia tidak membunuh Saul walaupun kesempatan ada, karena dia percaya Dia ataupun Allah akan mengadili secara adil. Nah, saudaraku yang kekasih, itulah yang diperhadapkan kepada Yesus pada waktu Dia hidup di dunia ini. Dikala Dia akan mengakhiri hidupnya, Dia dihina, diolok-olok, dicaci, dimaki, bahkan
derita yang dia rasakan itu, dia perhadapkan semuanya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang kekasih, di dalam berbagai penderitaan dalam hidup kita, maka kita tetap harus melihat kebaikan-kebaikan yang kita rasakan dalam hidup ini. Dan bagaimana kita juga melihat kebaikan-kebaikan yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Itu maka dia katakan, janganlah balas kejahatan dengan kejahatan dan caci maki dengan caci maki, tetapi berdoalah bagi orang yang mencaci engkau. Berdoalah bagi orang yang memusuhi engkau. Berkatilah orang yang selalu menjatuhkan harga dirimu. Saudaraku yang kekasih, memang teramat sulit apa yang harus kita lakukan, seperti apa yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi tidaklah mustahil, saudara. Jikalau kita memang mau melakukan, pasti kita bisa. Kenapa tidak bisa? Jikalau memang ada orang yang selalu menghina kita, ngapain kita balas? Lebih baik kita doakan. Jikalau kita hina dia, jikalau kita caci dia, ya sama saja perbuatan kita dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tetapi jikalau kita doakan, kita pun lega. Bahkan Roh Kudus bisa bekerja untuk menyadarkan dia yang selalu berbuat yang tidak baik itu. Jangan-jangan suatu ketika dia akan menjadi pengikut Kristus. Saudaraku yang kekasih, karena ucapan Yesus di kayu salib, maka murid-murid Yesus begitu gencarnya memberitakan Injil. Rasul Paulus juga demikian, begitu gencarnya memberitakan Injil. Sementara Yesus itu waktu itu dihina, Yesus itu waktu itu disiksa. Tapi oleh karena itu Yesus tidak membalas. Bahkan Yesus katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sehingga dunia ini memahami bagaimana sebenarnya nilai-nilai orang yang percaya kepada Yesus. Pagi ini saudara, kita akan melakukan aktivitas. Saudara, saya akan melangkah, akan melakukan sesuatu. Tentunya saudara, kita tidak tahu apa yang terjadi 1 menit ke depan, 1 jam ke depan. Tetapi kita percaya menit demi menit, jam demi jam, jikalau kita melakukan yang terbaik dan tidak membalas dendam, dan tidak membalas caci maki, dan tidak membalas penderitaan yang dibuat oleh orang, kita lakukan juga kepada mereka. Kita percaya bahwa Yesus akan segera menolong kita. Yesus akan menuntun kita. Saudara, semasih ada kesempatan untuk melakukan yang terbaik, lakukanlah. Karena ada saatnya nanti kita tidak akan dapat lagi melakukan yang terbaik itu, karena tiba saatnya kita akan bersama dengan Kristus. Maka dari itu, hari ini mari kita lakukan yang terbaik. Beri tanda yang terbaik hari ini, karena hari ini tidak akan kembali lagi. Maka dari itu, perbuat yang baik hari ini, catatan yang terbaik hari ini akan menjadi suatu bukti bahwa saya dan saudara adalah umat pilihan, orang pilihan, bukan orang sembarangan, tapi adalah orang yang dipercayakan membawa misi Kristus. Nah, saudaraku yang kekasih, dalam nama Tuhan Yesus,
marilah kita membiasakan diri melakukan yang terbaik, baik lewat perkataan, pikiran, maupun perbuatan. Ingat saudara, bahwa penderitaan yang kita rasakan hari ini tidaklah sebanding kesenangan yang akan kita peroleh. Hinaan yang kita rasakan hari ini tidaklah sebanding nanti yang diberikan kebaikan bagi kita. Marilah sepanjang hidup kita jalankan yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan berdoalah bagi sesama manusia. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang setia selalu menuntun hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Selamat pagi. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sudah kami dengar. Pagi ini Bapa, kami berdoa untuk GBKP Rumbun Cibubur. Berkati Pendeta Johanna dengan Naras. Berikan sukacita, berikan kebahagiaan, damai sejahtera, dan dengarkanlah permohonan-permohonan mereka. Berkati juga BPMR, Penatua Diaken dan Nora Naras dan keluarga. Berkati juga Jemaat GBKP Cibubur. Berkati Mamre, Moria Permata, Saitun KKR, juga guru-guru KKR. Limpahkan kebaikan, cukupkan kebutuhan mereka. Ajar mereka juga untuk berbagi kasih bagi sesama manusia. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu hari ini hingga sore nanti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.